kayaknya market sih bakal masih cukup volatile ya. Kalau kita lihat indeks kita masih nggak menentu nih arahnya. Sebenarnya kalau dari sisi teknikalnya sih lumayan unpredictable ya teman-teman. Cuman memang kalau teman-teman trading, saya sih saranin market seperti ini better trading cepat ya teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi nih, kalau teman-teman terlalu maksain swing di market kayak gini, yang ada mungkin ke swing ke bawah dulu, udah kena cut loss dulu, terus nanti ya karena kan balik lagi ya, nanti Kamis itu ada meeting the Fed, kita juga nggak tahu akan seperti apa. Most likely akan naikin 25 basis point, tapi setelah itu market sih mulai expect di tahun ini setelah suku bunga the Fed itu di 5,5 baru akan mulai pivot. Ya berarti kan 5,5 itu ada kenaikan 2 kali lagi ya teman-teman. Kali ini dan mungkin beberapa bulan kemudian, sampai nanti di menjelang semester 2 akhir itu baru market ini udah expect oke, the Fed ini akan mulai nurunin suku bunga nih atau pivot ya. Nah, tapi kalau di luar itu kita lihat sebenarnya masih banyak uncertainty. Yes, setelah kasusnya SVB, terus mungkin teman-teman udah dengar kasusnya si Credit Suisse yang di-acquire oleh UBS setelah penuh drama over the weekend. Itu bankersnya itu nggak tidur itu kayaknya teman-teman 3 hari 3 malam ya. Mungkin hari ini mau tidur, terus ditambah lagi share price-nya dari kedua bank ini kan anjlok nggak karu-karuan teman-teman. Kayaknya sih udah agak ribon, coba saya lihat ya. Dari si UBS sama CCS. But anyway, market Eropa sih udah berhasil rebound. Ya, kalau kita lihat tadi sempat koreksi, sektor finansialnya udah mulai rebound. UBS udah plus 1%, tadi kan sempat minus 10%. Credit Suisse itu juga udah agak rebound teman-teman untuk saham ya. Sekarang berarti ya udah agak rebound bener. Tapi memang masih banyak orang ini khawatir nih teman-teman, kayak ini beneran sudah bottom kah? Sudah rebound kah? CS belum rebound, baru UBS yang rebound. Jadi mungkin kasih gambaran sedikit what happened sama Credit Suisse dan UBS ya teman-teman over the weekend. Jadi Credit Suisse ini mereka intinya kan kesusahan likuiditas, sudah dibantu dapat komitmen dari Bank Sentral Swiss. Bank Sentral Swiss bilang, oke, kita akan bantu you guys liquidity, kalau diperlukan bisa minjem. Cuman kan nggak selesai sampai di situ ya teman-teman. Akhirnya si UBS ini dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa kawin ya oleh Bank Sentral Swiss. Lu tolongin lah saudara lu, at least kalau kalian berdua merger bisa lebih baik gitu, membaik. Oke. Akhirnya UBS itu nawar awalnya di 1 billion. Valuasi CS per Jumat kemarin itu 8 billion US dollar. Ditawar 1. Bayangin teman-teman, market cap 8 billion ditawarnya 1 billion. Gak mau. Nawar lagi 2. Gak deal. Akhirnya dealnya itu di 3,3. Still diskon lumayan gede dibandingkan market cap di 8 billion ya teman-teman. Terus dramanya nggak selesai sampai di situ nih guys. Setelah mereka agree kayak oke lah, lu beli deh 3,3. Akhirnya terus kan kalau teman-teman tahu, teman-teman udah baca, ada obligasi namanya AT1, obligasinya additional tier 1 bonds yang dimiliki oleh Swiss. Itu jadi obligasi yang nggak ada jangka waktu jatuh temponya ya teman-teman. Jadi lu pegang ya udah, lu kayak keep on going, dapat duit. Itu jadinya karena Swiss CS ini dianggap quote and quote adalah, oh ya lu kan
mirip aja sebenarnya lu hampir bangkrut gitu. Jadi ya bonds lu kita write off lah, bonds lu yang itu nol nilainya. Jadi bondholdernya ngamuk nih teman-teman. Lah masa ya, kalau teman-teman mungkin pernah belajar juga, kalau misalnya ada suatu company itu akhirnya nggak bisa bayar, pasti yang dapat duit pertama itu adalah pemegang kayak tagihan-tagihannya. Habis itu ya pemegang dari obligasinya teman-teman. Yang terakhir dapat duit itu kalau ada sisa duit adalah equity holder. Tapi ini enggak. Yang diselamatin adalah malah si equity holdernya dulu kan, dibeli sama UBS. Ya bond holdernya malah bilang, lah masa bond gua pegang bond lu, malah lu nilai 0. Nah itu makanya. Terus ini masih banyak, ya bukan masih banyak lah, ini yang membuat kayak para investor itu sebenarnya masih khawatir. Mungkin kalau teman-teman dengerin live-nya Pak Fahrul beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, Pak Fahrul juga mention nih, sebenarnya sekarang ini yang perlu kita waspadai adalah credit risk dari obligasi korporasi. Kita nggak ngomongin Indonesia ya, kita ngomongin bank-bank di luar negeri nih teman-teman. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau untuk perbankan di Indonesia, likuiditas itu safe, likuiditas itu cukup, dan porsi pendapatan perbankan yang dari obligasi itu kan nggak setinggi dari kayak bank-bank di luar negeri ya. Mungkin di Indonesia pendapatan dari obligasi itu, dari perbankan itu mungkin cuma kayak 10-20% lah. Kalau bank-bank di luar negeri kan bisa 40-60%. Nah jadi sebenarnya kalau obligasi mereka hold obligasi pemerintah, terus obligasi pemerintahnya itu turun, ya anggapannya yang rugi itu adalah 20% dari ya pendapatan untuk bank itu, karena megang obligasi, istilahnya enggak. Balik lagi ke soal Credit Suisse. Nah, jadinya dramanya ini nggak selesai nih teman-teman. Akhirnya Bank Sentral Swiss bilang nih ke UBS, oke lah, gua tahu lo akan pegang obligasi yang worthless, jadi lu akan membukukan 0. Itu ada sekitar 16 atau 17 gitu ya untuk bondsnya, billion. Terus ya jadinya habis itu sebentar, untuk nilainya saya agak lupa berapa, tapi akhirnya Bank Sentral Swiss itu bilang nih ke UBS, oke lah, kita akan cover ya, kita akan kasih lu jaminan 9,7. Jadi setengahnya ini, let's say bond yang 81 itu tadi kalau ke wipe out, ya UBS ditalangin lah, dipinjemin kayak ada setengahnya teman-teman. Nah jadi ini balik lagi ya, kayak dipaksa kawin sama bank sentralnya nih. Ini Bank Sentral Swiss, dia kayak nyuruh anak-anaknya, Credit Suisse, UBS, lu kawin deh, biar aman nih, biar negara kita nggak kolaps. Anggapannya seperti itu. Ini yang sebenarnya direspon cukup negatif ya tadi pagi di market regional. Makanya kalau teman-teman lihat, bursa regional Asia itu tutupan kan minus semua. Terus regional Eropa dibuka tadi juga minus. Sekarang sih udah berhasil agak rebound. Gimana yang dapat giveaway apa ya? Itu bisa DM aja, nanti bakal dibantu sama admin ya. Saya kurang tahu soalnya. Balik lagi untuk ini. Jadi market ini sebenarnya masih banyak ketidakpastian teman-teman ya. Jadi sekarang ini resikonya pindah ke credit risk. Jadi apakah ini akan menjalar ke obligasi-obligasi lain dari perbankan-perbankan besar ini? Apakah akan ada kayak the next Credit Suisse saga? Yang ini market belum tahu. Makanya The Fed ini orang-orang udah pada ngarep nih, wah habis ini unofficial QE akan jalan. Sebenarnya udah jalan dengan The Fed memberikan backstop atau pinjaman kepada banking-banking gede. Lu butuh duit kan, lu butuh duit, yaudah gue utangin. Wah lu harus jual obligasi ya dah, yaudah gue telan. Makanya kalau teman-teman lihat The Fed itu balance sheet-nya kan naik cukup signifikan ya. Ini saya akan tunjukin. Kalau balance sheet-nya The Fed
naik itu tandanya apa ya? Berarti gampangnya gini, mereka makanin obligasi dari market gitu. Biar kayak untuk menjaga kestabilitasan, mereka akan ya udah deh obligasi-obligasi negara yang dijualin sama bank, mereka yang makan. Terus dapat duitnya dari mana? Bisa banyak cara teman-teman, ya. Jadi the Fed itu kan sebenarnya karena mereka pegang currency paling kuat ya di dunia, US dollar. Mereka bisa printing money tanpa takut untuk inflasi, ya. Kalau money supply naik, sebenarnya kan inflasi langsung naik. Tapi karena money-nya ini US dollar semuanya pakai, jadi lebih resilient. Market sudah price in belum? Menurut saya belum, masih akan cukup volatile. Ini saya akan kasih lihat. Ini UBS sih udah rebound ya. Ya UBS-nya sudah agak rebound. Ini teman-teman sebenarnya yang mau saya kasih lihat ya. Ini adalah kalau teman-teman lihat, ini juga ada di emailnya di Trim Daily. Kalau teman-teman yang udah jadi nasabah Trim Daily ini dapat, ini balance sheet-nya ini naik nih sebenarnya teman-teman. Sebenarnya ini yang perlu diperhatikan nih. Ditambah lagi nanti hari Kamis itu kan ada pengumuman suku bunga ya dari The Fed. Ekspektasinya itu naik 25 basis point, tapi habis itu market sih expect akan ada rate cut itu nanti, belum sekarang. Nih, jadi Fed seen peaking at 5.5 sekarang, berarti itu akan ada kenaikan 2 kali lagi. Satu ini naik, habis itu kalau kita lihat ya di bulan ini ada naik terus sekali, habis itu udah dia stay nih 1, 2, habis itu stay, habis itu baru mulai turun nih suku bunganya teman-teman di 5,5 ya. Ini untuk ekspektasinya suku bunga dari The Fed. IHSG bottom di berapa kira-kira? Bottom di 6.500, saya nggak tahu sebenarnya 6.500 itu angka dari mana. Cuma kalau teman-teman lihat dari sini, saya kalau suruh tebak-tebak bottom, saya nggak bisa jawab karena saya juga bukan dukun ya. Ilmu saya bukan untuk menerawang sih sebenarnya, tapi ya kalau dari sisi teknikalnya kita lihat ini teman-teman, ini di area-area ini kan IHSG selalu mantul ya, ini dari tahun 2021 akhir di kisaran 6480 6500. Apakah di area sini pasti mantul ya, nggak tahu. Apakah ini jebol? Kalau menurut saya belum ada sesuatu yang bisa men-trigger kayak IHSG benar-benar jebol ya, kecuali ini nanti ternyata krisisnya melebar nih teman-teman ya. Ternyata nanti banyak bank-bank lain, terus banyak kredit-kredit yang mulai default. Itu sebenarnya perlu diwaspadai, atau The Fed-nya masih sangat hawkish, market jadi mempricing-inkannya semakin negatif. Yaitu nanti sebenarnya kita lebih tahu komentar dari The Fed itu hari Kamis. At the meantime, menurut saya nggak usah terlalu agresif, kita trading cepet aja. Sama sebenarnya kalau teman-teman lihat saham-saham defensif itu kan masih cukup menarik ya. Sama sebenarnya kalau teman-teman perhatikan saham-saham banking di kita itu cukup kuat tuh teman-teman ya. Terus spread obligasi 10 tahun dan 2 tahun itu kembali meningkat. Coba kita lihat yieldnya 10 tahun itu berapa. Udah turun ya, udah jebol di bawah 3,3 nih udah. Ini di 3,3, terus tadi agak rebound sedikit. Ini untuk yield obligasi 10 tahunnya US. Terus kalau 2 years-nya juga udah jebol yieldnya. Jadi sebenarnya gampangnya gini, yield ini akan mulai stop di berapa sih? Ya, yang US 10 year itu di 3,3.
Sekarang suku bunga US ya nanti hari Kamis kan di 5%. Jadi kita lihat aja nih, semakin melebar nih teman-teman ya. Apakah orang-orang masih akan tetap beli obligasi atau udah mulai stop? Ya kita perhatikan, karena market itu berekspektasinya seperti ini. Obligasi mau yieldnya turun lagi, berarti kan harga naik ya, karena yield dan harga itu berbanding terbalik. Tapi at least kalau gua pegang obligasi negara Amerika, kita ngomongin US ya, at least kapanpun mereka mau jual ada yang mau gitu, ada bayarnya. Waktu itu takut pas habis SVB kena buying run, kalau gua tarik dana gua dari bank, itu gua bisa tarik gak sih? Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya itu. Makanya kayak orang-orang balik lagi, lari lagi ke obligasi teman-teman, untuk obligasi negara ya. Nah, jadi makanya yieldnya ya masih turun terus nih. Tapi kalau spreadnya semakin lebar, ya appetite orang nanti akan mulai berkurang. Terus di luar itu, kalau kita tadi kan saya sempat bahas trading cepat, sama ya kita coba cari yang defensif. Apa yang menarik nih yang defensif? Oke, kita akan coba bahas sedikit ya. Ini saya akan tunjukin sebentar nih teman-teman. Big banks yes, cukup agree untuk big banks. Kenapa cukup agree? Karena ya big banks nggak ada masalah ya teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat di sini, seperti yang saya bilang tadi, unofficial QE. Jadi pemerintah US, the Fed, makanin terus obligasinya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat obligasi balance sheet-nya kan udah naik 300 billion. Terus kan ini adalah largest dari tahun 2020. Positifnya apa sih kalau QE? QE biasanya akan disusul dengan stop dari kenaikan suku bunga, atau justru biasanya malah ada rate cut. Itu yang sebenarnya market expect, market harapin, marketnya ngarep teman-teman. Tapi balik lagi ya, apakah berarti ini sudah price in dalam beberapa hari ke depan? Belum, karena masih banyak uncertainty. Apakah kalau the Fed udah oke, kita stop naikin suku bunga, masalah udah selesai? Belum. Jawabannya itu kan. Kita mesti ngelihat lagi nanti impact-nya sebenarnya ini selang beberapa minggu, selang beberapa bulan akan membaik atau belum. Terus fokusnya apa sih yang menarik? Jadi apakah kita udah mulai bottom fishing? Tadi ada yang bilang indeks 6.500 kayaknya cukup kuat. Itu agree, 6480, 6.500 itu tadi kan support areanya di situ. Kalau mau teman-teman memang main yang buy on weakness, mulai bottom fishing, 3 sektor ini sebenarnya cukup menarik. Banking, consumer, sama ya selective commodity dan utility names. Mungkin kalau teman-teman appetite-nya atau risk-nya kayak waduh ini kayaknya masih terlalu beresiko buat teman-teman, misalnya merasa kayak gitu, buy nomor 1 sama nomor 2 aja. Banking dan consumer itu dulu at least, dan telco. Ya telco masuk consumer lah, karena kebutuhan pokok teman-teman. Bankingnya apa? Mandiri, BNI itu masih sangat menarik. Even kayak BBCA itu nggak pernah salah teman-teman cicil beli BBCA. Consumer seperti Emyor dan KLBF itu juga cukup kuat kalau teman-teman lihat dari teknikalnya. Emyor ini saya ngarepin justru malah koreksi, tapi nggak koreksi-koreksi ya. Ini teman-teman bisa lihat, sorry, Emyor nggak koreksi-koreksi nih teman-teman. Aduh. Terus KLB ini juga cukup cakep ya. Kalau untuk consumer kita bahas tadi, justru ini menarik nih. Dia break dari sideways-nya ya. Terus lagi agak koreksi. Jadi sebenarnya dekat-dekat 2150 ini teman-teman bisa lakuin entry ya untuk si KLBF. Ini masih sangat menarik. Terus MAPI
tapi nggak turun. Tapi dia dekat-dekat resisten ini belum berhasil jebol resistennya. Jadi menurut saya buy on weakness saja dekat-dekat 14.20 atau sebenarnya dekat-dekat area sini juga menarik nih. Dekat-dekat sini ya. 14.20, 14.80 itu bisa menarik. Bevin yang terkoreksi. Koreksinya tapi juga nanggung. Kalau kita ngomongin koreksi banyak juga enggak. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya indeks kita, kita ngomongin big caps-nya dulu lah. Big banks-nya itu sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, juga kalau misalnya market ini masih agak khawatir, ya wajar ya teman-teman. Tapi apakah ada direct impact-nya ke Indonesia? Itu sebenarnya jawabannya nggak ada, teman-teman. Cuman, ya balik lagi, apakah market sudah price in? Menurut saya belum. Ini ada report juga dari Pak Fahrul. Sebenarnya ini adalah saya mau nunjukin satu yang cukup menarik. Ini tadi adalah data balance sheet The Fed ya. Ini saya mau menunjukkan satu aja teman-teman. Nggak banyak kok, nggak banyak. Sebentar. Kelewatan. Sebentar, sorry. Cepat, just quick. Kita nanti akan bahas yang fun aja. Ya. Goto hari ini turun banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari Goto, ini sorry tadi kelewatan, ternyata di atas. Nih. Indonesia bank are better capitalized and more risk averse. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita ngomongin dari klien-kliennya aja, ini Indonesia itu nggak punya bank yang fokusnya kayak di satu sektor doang nih teman-teman. Jadi mereka lebih diversify dari kliennya, ya. Terus ini juga perbandingannya nih teman-teman. Nih. Nah ini anggapannya kalau misalnya investmentnya, ini berarti di obligasi ya, di realize loss-nya ini sebenarnya kayak kalau bank-bank gede ini lebih kecil nih teman-teman dibandingin SVB. Dengan kata lain seperti yang saya bilang tadi, porsi pendapatan perbankan ini ya dari obligasi itu nggak sesignifikan dari SVB ya. Jadi kalau kita ngomongin kayak aduh banking ini Indonesia aman nggak sih? Aman. Bank Indonesia Basel 3A itu saya harus cek ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir kalau untuk bankingnya. Cuman ya karena sentimen semuanya jadi ikutan turun teman-teman. Kalau kita ngeliatin dari sisi teknikalnya semua juga still fine. BNI, Bank Mandiri, ini juga sebenarnya masih oke ya dari sisi teknikalnya ini teman-teman. Terus kita lihat dari BBCA, apakah turun? Enggak, justru yang turun itu yang lainnya. Karena banking ini meskipun asingnya jualan, tapi lokalnya masih cukup kuat untuk nampungin. BBTN ini kan adalah salah satu bank yang mereka ya likuiditasnya lebih seret dibandingkan bank lain. Jadi market juga nggak terlalu favor ke BBTN. Anggapannya kalau big banks-nya turun, yang mending beli big banks-nya.
seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya kalau untuk big banks. Consumer itu menurut saya masih cukup menarik. Tadi kita kan ada bahas dari Kalbe, Mayora ya, itu masih oke tuh teman-teman. Sebenarnya MDKA, BBN itu sektoral bank ya, bener. MDKA ini aduh. Tapi kenapa market makin hari makin kering? Market makin kering karena balik lagi, teman-teman lihat coba, suku bunga kita sama suku bunga di US itu satu, selisihnya sekarang cuma berapa? 1%-an, US 5%. Indo 5,75 atau 6 di segitu. Terus ya orang ngelihat sekarang terus dari resiko negaranya sendiri, dari resiko obligasinya sendiri, apakah mungkin US itu obligasinya sampai negaranya default? Saya rasa sih enggak ya. Jadi market beli ke obligasinya US dulu for now. Atau ke sini. Gold. Goto kita lihat. Goto turun support 107 102 ya untuk Goto. Sumarekon ini jebol teman-teman. Jadi sebenarnya yang banyak kena jual tuh small mid capsnya ya. Kalau big banksnya sih lumayan bertahan. BRMS Archie itu setuju ya karena saham-saham emas ya, banyak yang narik situ. Sumarekon sih skip dulu. Banyak yang wait and see, apalagi minggu ini Rabu, Kamis libur, minggu yang nanggung. Betul. Ditambah lagi Kamis itu ada pengumuman nanti suku bunga dari The Fed. BRMS sebenarnya masih sideways, tapi daerah-daerah sini mulai menarik nih ya. Ini kan mulai ada perlawanan dan udah mulai bergerak di atas MA 20-nya. Archie ini juga cukup oke. Tapi udah naik banyak sebenarnya, kan ini sideways pas break itu di dekat ke sini dan sekarang udah dekat resisten. Kalau mau nanti beli on pullback ya dekat-dekat 350 352 itu teman-teman. Untuk kalau mau untuk di Archie, ITMG still oke. PTBA jadi dua saham ini dividend play. PTBA ini juga sih oke, udah dekat resisten ya. Untuk PTBA, Pegas jebol. Kalau untuk masuk lagi saya belum sarankan. Pegas ya supportnya dekat-dekat sini, dekat-dekat 1300 ini udah dekat-dekat support ya. Bumi not yet. Bumi ini juga terkoreksi, supportnya kan dekat-dekat sini. Saya tarik dulu, ini udah jebol. AGI CVC beli 30%, masih satu sebenarnya teman-teman untuk AGI. Ini yang menarik, ISAP cakep, oke. Terus Tebik ini juga masih oke ya, dia masih bergerak sideways. Teman-teman bisa akumulasi nih untuk si Tebik dari 2060 2150. Terus Antam mulai ada perlawanan, saham-saham emas mulai ada perlawanan teman-teman. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk saham-saham permasan.
Itu dulu mungkin teman-teman buat malam hari ini. Jangan lupa nonton terus Stream Market Talk jam 8 malam. Thank you semua.